Jadi guru bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang terus belajar dari siswa, dari pengalaman, dan dari perubahan zaman. Di tengah derasnya arus teknologi dan tantangan pendidikan, ada guru yang tak berhenti bertanya, apakah cara saya sudah membuat siswa benar-benar memahami makna belajar? Ia bukan hanya pendidik di kelas, tapi penyalur semangat, penggerak perubahan, dan cermin refleksi bagi rekan sejawatnya. Setiap langkahnya adalah ajakan untuk berinovasi. Setiap refleksinya menyalakan inspirasi, karena baginya mengajar bukan rutinitas, melainkan perjalanan menuju transformasi. Sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 21 Jakarta, saya sering merenung tentang makna mengajar di era yang terus berubah ini. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah benar-benar membantu siswa memahami makna? Ataukah saya hanya sekedar mengejar target kurikulum dan nilai rapor? Pertanyaan itu terus bergema setiap kali saya melihat siswa duduk diam, mencatat, menunggu instruksi tanpa antusiasme. Dulu, pembelajaran di kelas saya masih sangat konvensional. Saya menjelaskan, siswa menyalin, lalu mengerjakan latihan soal. Aman, tapi tidak selalu bermakna. Mereka hafal unsur-unsur teks hikayat, tapi kesulitan menjelaskan nilai moral di dalamnya. Mereka bisa menulis ulang cerita, tapi belum mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Saat itulah saya sadar, pembelajaran saya terlalu fokus pada hasil akhir, bukan pada proses berpikir. Padahal hakikat belajar sejati adalah pembelajaran memahami, bukan sekedar mengingat. Saya ingin mereka berpikir kritis, menemukan hubungan antara teks dan kehidupan, serta menumbuhkan rasa ingin tahu yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Saya tahu siswa SMK berbeda. Mereka punya karakter kuat, kreatif, dan cenderung praktis. Mereka senang berkarya, tapi sering merasa kurang percaya diri dalam hal literasi. Kalau pembelajaran terlalu teoritis, mereka mudah kehilangan minat. Dari situlah saya mulai mencari cara bagaimana pembelajaran bisa lebih kontekstual, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari perenungan panjang itu, lahirlah gagasan praktik baik yang saya beri nama Mandela. Singkatan dari pembelajaran terdiferensiasi dengan LKPD digital. Nama Mandela bukan sekedar akronim. Saya terinspirasi dari sosok Nelson Mandela, pejuang kebebasan yang memperjuangkan kesetaraan. Saya ingin menghadirkan kebebasan belajar bagi siswa, kebebasan untuk mengekspresikan diri, memilih, dan tumbuh sesuai potensinya. Perubahan tentu tidak mudah. Siswa sudah terbiasa menerima instruksi langsung. Saya pun terbiasa mengontrol jalannya pembelajaran. Melepaskan kebiasaan itu berarti memberi ruang pada ketidakpastian dan mencoba hal-hal baru yang belum tentu langsung berhasil. Selain itu, kemampuan siswa sangat beragam. Ada yang cepat memahami materi, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang suka bekerja dengan gambar, ada pula yang lebih nyaman berbicara atau bergerak. Tapi saya percaya, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru dari keterbatasan lahir kreativitas. Saya mulai menyusun LKPD digital berbasis diferensiasi menggunakan Live4Seat. Platform ini memungkinkan siswa berinteraksi langsung secara daring. Namun, saya menyiapkan versi luring agar semua siswa bisa belajar, apapun kondisi perangkatnya.
Saya juga menautkan berbagai aplikasi edukatif seperti Padlet, Wordwall, Quizwizard, dan Canva. Semua disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Bagi yang visual, membuat peta konsep hikayat lewat Canva. Yang auditori, mendengarkan versi audio cerita dan berdiskusi di Padlet. Sedangkan yang kinestetik, membuat mini drama dari alur cerita dan merekam hasilnya dalam video pendek. Setiap akhir sesi, saya ajak mereka refleksi. Saya selalu bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Dan bagaimana hal itu bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu? Pertanyaan sederhana, tapi sering memunculkan jawaban yang luar biasa jujur. Ada yang menulis tentang perjuangan tokoh hikayat, ada yang mengaitkan dengan pengalaman pribadi mereka di rumah, bahkan di tempat magang. Saya membaca refleksi mereka. Saya tahu pembelajaran mendalam sedang tumbuh perlahan. Bukan karena saya menjelaskan lebih banyak, tapi karena siswa mulai berpikir lebih dalam. Saya tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan fasilitator yang mendampingi, memberi ruang, dan memberi umpan balik. Kini kelas bahasa Indonesia terasa lebih hidup. Siswa lebih percaya diri, lebih terbuka, dan memahami proses belajar. Senyum mereka saat berhasil mempresentasikan karya digital adalah tanda bahwa pembelajaran telah menemukan jiwanya. Hasilnya pun nyata, nilai akademik meningkat, tapi lebih dari itu, motivasi dan rasa ingin tahu mereka tumbuh. Mereka berkata, ternyata belajar sastra bisa seru, Bu. Saya bisa paham makna cerita, bukan cuma hafal isinya. Belajar pakai visual lebih cepat ngerti. Praktik ini pun menginspirasi guru lain. Seorang rekan guru berkata, melalui LKPD Digital Life Worksheet, saya belajar bahwa teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efisien, serta mendorong saya untuk terus berinovasi di sekolah. Dan dari siswa, muncul refleksi yang tak kalah berharga. Menurut saya, belajar melewati life worksheet membuat saya terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Saya berharap cara belajar seperti ini dapat terus digunakan agar kami siap menghadapi dunia kerja digital. Bagi saya, ini siswa yang bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Siswa yang bukan hanya belajar dari teks, tetapi juga dari nilai-nilai kehidupan di baliknya. Dan bagi saya pribadi, Mandela bukan sekedar proyek digital, melainkan perjalanan menjadi guru yang reflektif, yang mau terus belajar dan berpihak pada murid. Saya percaya, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Ketika guru berubah, kelas ikut berubah. Ketika kelas berubah, siswa berkembang. Dan ketika siswa berkembang, masa depan bangsa ikut bergerak maju.